Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa KK Media? Kembali lagi dalam program Kajian Ramadan bersama saya Wina Kurnia yang insya Allah akan menemani pemirsa KK Media di bulan Ramadan kali ini. Pemirsa KK Media yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tema mengenai tuntunan sholat Idul Fitri yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Ummatul Khairiyah. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan berakhirnya bulan Ramadan, maka hal-hal yang perlu kita persiapkan diantaranya yakni dengan mempelajari apa saja sih yang harus kita persiapkan sebelum menjelang Hari Raya Idul Fitri. Maka yang pertama perlu kita ketahui sebenarnya kesunahan-kesunahan apa saja yang ada pada Hari Raya Idul Fitri. Yang pertama yakni sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, perlunya kita melakukan mandi besar seperti halnya mandi jinabah yang lainnya. Terus untuk yang kedua, sebelum kita berangkat ke masjid untuk melakukan sholat Idul Fitri, maka kita sebagai seorang perempuan maka disunahkan untuk memakai pakaian-pakaian yang gelap. Terus untuk yang laki-laki memakai pakaian yang terang. Yang ketiga, sebelum berangkat maka kita disunahkan untuk memakai wangi-wangian, memakai parfum, karena kita berada di tengah-tengah masyarakat. Itu untuk yang laki-laki, dan untuk yang perempuan tidak disunahkan untuk memakai parfum. Terus yang keempat, disunahkan makan terlebih dahulu. Kenapa sebelum kita berangkat Idul Fitri melakukan sholat Idul Fitri disunahkan untuk makan? Karena untuk menandakan bahwasannya kita sudah iftar atau sudah membatalkan, sudah berakhirnya puasa Ramadan. Maka sebelum melakukan sholat Idul Fitri kita disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Selanjutnya yang kelima, ketika kita berangkat ke masjid untuk melakukan sholat Idul Fitri disunahkan untuk berjalan kaki. Kemudian dalam menuju di antara rumah menuju masjid itu, ketika antara berangkat dan juga pulang harus mengambil jalan yang berbeda. Itu kesunahannya. Setelah itu ketika sudah sampai di masjid, kita disunahkan untuk memperbanyak tahlil, takbir dan juga tahmid seperti halnya bacaan-bacaan yang disunahkan ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri. Setelah itu bagaimana tata cara pelaksanaan Idul Fitri? Yang pertama, kita sholat berjamaah dengan seorang imam. Setelah itu setelah niat kita setelah niat takbir. Untuk rakaat pertama takbir 7 kali, untuk rakaat yang kedua takbir 5 kali. Dan antara takbir satu dengan takbir yang lainnya sebenarnya dari Nabi Muhammad pun tidak ada kesunahan ataupun nas secara jelas bacaan apa yang harus kita baca ketika takbir di antara takbir satu dengan takbir yang lainnya. Tapi kalau di zamannya para sahabat disunahkan ataupun kebiasaannya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang dibaca ketika takbir satu, antara takbir satu dengan takbir yang lainnya. Setelah itu selesai kita melaksanakan sholat Idul Fitri, apa yang harus kita lakukan? Apakah harus langsung bepergian, langsung pulang? Tidak. Kita disunahkan untuk mengikuti khutbah yang disampaikan oleh imam. Jadi perlu kita mendengarkan dawuh-dawuh dari beliau. Jadi tidak perlu langsung meninggalkan tempat jamaah tersebut. Setelah khutbah selesai, kita ikut doa bersama. Setelah ikut doa bersama, disunahkan juga untuk bersalam-salaman ataupun saling mendoakan antara umat muslim satu dengan umat muslim yang lainnya. Jadi setelah kita
sholat Idul Fitri, maka kita mendengarkan khutbah. Setelah mendengarkan khutbah, kita membaca ataupun saling mendoakan antara umat muslim satu dengan muslim yang lainnya. Bagaimana cara mendoakannya? Yakni dengan melafadzkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian hal-hal yang perlu kita tekankan ketika di hari raya Idul Fitri. Selain itu, setelah nanti kita pulang ataupun selesai bersalam-salaman dengan saudara kita, sanak famili, maka kita pulang ke rumah, saling mendoakan antara satu saudara dengan saudara yang lainnya. Setelah itu bersilaturahim ke tetangga-tetangga dan juga sanak famili. Kenapa kok seperti itu? Karena dengan kita bersilaturahim, salah satunya bisa memperpanjang umur. Selain memperpanjang umur, juga mengikat tali persaudaraan antara satu saudara dengan saudara yang lainnya. Selain itu, juga bisa memberikan panjang umur terhadap kita, sehingga dalam langkah kita senantiasa diberi keberkahan oleh Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa KK Media, kajian Ramadan yang disampaikan oleh Ustadzah Ummatul Khairiyah. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat memberi manfaat bagi kita semua. Saya Wina Kurnia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan kajian Ramadan di KK Media, Media Kampus EIN Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.